Sudah. Baik anak-anak, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang tadi pagi belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya atau yang mau memimpin doa silakan ke depan. Sudah berdoa dengan berdoa nanti semoga pembelajaran hari ini dilancarkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kami akan cek kehadiran dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Kamu sakit? Jika sakit, semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelumnya nanti kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita menyanyi dulu. Ada yang tahu waktunya? Ada batas itu? Bisa berdiri semua? Kita menyanyi bersama-sama.
Bisa disimak. Pernahkah kalian membantu orang tua? Contoh kalimat membantu itu seperti apa? Misalkan ini, aku dibantu ibuku mengerjakan PR. Kalau kalian biasanya minta tolongnya seperti apa? Aku membantu ibu. Coba bagaimana cara kalian untuk menerima tindakan misalkan Pak Ketua. Pak Ketua dibantu piket oleh siapa? Misalkan seperti itu. Terus ketiga, kalimat aktif dan pasif. Ada yang pernah tahu belum? Aktif itu apa? Belum tahu ya? Nah, Pak Guru akan jelaskan dulu. Hari ini kita akan belajar pertama, nanti perbedaan kalimat aktif dan pasif. Yang kedua, nanti kita akan belajar subjek, predikat, objek. Sudah paham? Sudah tahu? Subjek itu apa? Nama atau orang. Objek itu benda. Predikat itu apa? Predikat itu tindakan. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah bagaimana membuat kalimat aktif dan pasif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum nanti kita belajar lebih jauh, Pak Guru mau tayangkan sebuah video. Silakan disimak dahulu. Nanti Pak Guru ada pertanyaan tentang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Putu, tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan. Sarana belajar mudah dan menyenangkan. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada masa pandemi ini, tentunya kita masih belajar di rumah dong. Nah, pada kesempatan kali ini bersama Kak Putu, kita akan belajar tentang kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Nah, apa sih perbedaan dari kedua kalimat ini? Simak baik-baik ya. Jangan lupa subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Baik adik-adik, kita mulai dengan pengertian dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, sedangkan kalimat pasif subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, antara kedua kalimat ini sebenarnya perbedaannya terletak pada subjeknya. Jika kalimat aktif melakukan pekerjaan, kalau kalimat pasif dia dikenai pekerjaan. Sebagai contoh, kalimat aktif Adil menendang bola. Di situ Adil sebagai subjek yang melakukan pekerjaan menendang bola. Sedangkan contoh kalimat pasif adalah bola ditendang Adil. Adil sebagai subjeknya justru dikenai pekerjaan. Nah, untuk ciri dari kalimat aktif dan kalimat pasif itu sendiri sangat mudah. Dalam kalimat aktif, dia cenderung menggunakan huruf me, sedangkan
subjek dalam sebuah kalimat. Siapa? Subjek tadi dalam kalimat aktif dan pasif. Subjek itu siapa? Oh, orangnya. Jadi subjek itu adalah orangnya atau pelakunya. Kemudian pernahkah kalian mendengar kalimat yang dimulai dari kata di? Misalnya apa? Gimana? Apalagi? Di sini. Kalau ini? Ditendang. Kalau berapa? Misalkan terkagum, terbakar, terjatuh. Jadi paham ya terkait awalannya. Nah, sekarang dari video tadi Pak Lukman mau bertanya dulu. Kalimat aktif itu biasanya hubungannya apa saja? Ayo, siapa yang menyimak video tadi? Biasanya hubungannya apa? Dan sedangkan kalimat pasif adalah di dan kita belajar dan dulu yang bisa dibalik. Contoh ini, ibu memasak sayur di dapur. Ini contoh kalimat aktif karena subjeknya ada di depan. Kalau diubah menjadi pasif apa? Sayur dimasak. Kalau yang bawah, kakak bermain bola. Bola dimainkan. Bisa ya? Sekarang yang pasif dulu. Sayur dimasak oleh ibu di dapur. Misalkan diubah menjadi pas aktif, ibu memasak sayur di dapur. Kalau yang bawahnya ini contoh yang ya, nanti tidak bisa dibeli. Sekarang ini perbedaan kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif subjek melakukan tindakan. Jadi misalkan Mas siapa namanya? Siapa namanya Mas? Panam. Nah Mas itu Mas Panam menendang bola. Itu namanya kalimat aktif. Kalau kalimat pasifnya subjek dikenai tindakan. Jadi dibalik namanya. Misalkan siapa namanya? Naura. Ibunya memakan sayur. Ini kalimat aktif. Kalau kita rubah menjadi pasif, sayur dimakan Naura. Subjeknya yang mana? Subjeknya yang ini aktif, subjeknya di depan. Kalau pasif, subjeknya di belakang. Perbedaan yang kedua, hubungannya me dan ber. Kalau pasif di dan ter. Ini ber, ini ter. Subjeknya selalu dibalik, pasif dan aktif. Perbedaan ketiga ini contohnya, Siti menyiram bunga. Dibalik seperti apa? Oke. Sekarang mengubahnya. Pindahkan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ubah presiden me atau ber jadi di atau ter. Contohnya, ada yang mau maju? Jawab pertanyaan ini dan ini. Ayah membaca buku.
dibaca oleh ayah. Mana yang aktif, mana yang pasif? Saya review. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini adalah contohnya. Ayah membaca buku subjeknya yang mana? Nah, ini yang bawah subjeknya. Ini adalah tindakan. Timbuhannya apa? Mel. Ini di. Paham ya sampai di sini? Kalau mengubah cara menjadi pasif, yang atas perhatikan. Subjeknya di mana? Ini. Kue dibuat oleh aktifnya ibu dibuat, subjeknya di sini. Langsung kita coba dengan beraktif. Silakan yang bisa menunjuk. Saat pertama, Adik memakan roti. Pakaian dicuci oleh kakak. Ayah membeli sepeda. Yang mau masuk? Tiga pertanyaan. 1, 2, 3. Nomor 1 sudah, nomor 2. Yang nomor 3. Banyak yang bisa ya. Dimakan oleh Adik. Betul atau salah? Betul. Yang kedua, pakaian dicuci oleh kakak. Kalimat apa? Pasif. Betul. Jawabannya kakak mencuci pakaian. Betul atau salah? Betul. Terakhir, ayah membeli sepeda. Ini kalimat apa? Ya, aktif. Kalau ini sepeda dibeli ayah, kalimat pasif betul atau salah? Betul. Oke. Sudah paham kalimat aktif? Kita cek jawabannya. Roti dimakan Adik. Betul. Kakak mencuci pakaian. Ini soalnya ya. Betul. Sepeda dibeli ayah. Sepeda dibeli ayah. Jadi betul semua. Beri tepuk tangan dulu bagi yang mau. Ada yang masih bingung terkait kalimat aktif dan pasif? Masih bingung? Mau bertanya? Jika tidak
gambar ini. Boleh satu gambar satu kalimat, boleh dua kalimat. Benar ya? Nah, ya. Halaman ketiga cukup memberikan ini. Kalimatnya apa? Aktif atau pasif? Misalkan pasif ditulis P, kalau aktif ditulis A. Contoh nomor 1. Kursi diduduki oleh siapa? Ini kalimat apa? Pasif ditulis P dan seterusnya. Kak Guru akan kasih waktu 10 menit. Sebelum mengerjakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Diberi namanya nama kelompok masing-masing ya. Misalkan gambar nomor 1. Ini ada gambarnya lagi membaca. Jadi saja namanya siapa? Misalkan namanya Rio, membaca buku dibaca Rio. Boleh satu orang boleh dua. Jangan dikasih keterangan ya, kalimat pasif atau aktif. Bisa nggak? Ya, aktif boleh namanya nama kalian sendiri. Boleh. Ya, atau apa?
Nggak usah kasih tulis.
Sudah semua? Oh, masih ada satu kelompok yang belum. Kita tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ada yang belum. Sudah. Baik, kalau sudah semua, Pak Guru mau tunjuk kelompok untuk masuk ke depan. Sebelum Pak Guru tunjuk, ada yang mau masuk ke depan? Ada yang mau masuk ke depan? Ayo. Dibawa pekerjaannya, dibacakan ke depan. Pekerjaan yang halaman kedua. Kelompok yang lain mendengarkan kelompok yang masuk ke depan. Jangan rame sendiri. Gambar yang pertama. Berikan nafas dulu buat kelompok ini yang masih depan. Ada yang masih keliru. Sekarang baiknya ada yang masih keliru tentang kalimat aku dan masih keliru. Didengarkan bersama-sama, nanti dicek.
makan siang. Buah sedang dimakan wanita dan teman-temannya. Bayu sedang bermain bersama teman-temannya. Teman-temannya berikan tepuk tangan dulu buat yang tepuk tangan dulu. Yang putri, kalian ada yang mau maju? Yang lain mendengarkan. Beri tepuk tangan dulu buat yang suka. Ada yang mau maju lagi? Ada yang mau maju lagi? Oke, kelompok ini betul semua. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi kuncinya cukup ditambahin me dan di saja. Misalkan gambar nomor 1. Perhatikan gambar nomor 1. Misalkan namanya Siska membaca buku. Buku dibaca Siska. Namun gambar ini ada yang salah pasti. Ayat yang salah. Perhatikan gambar ini. Misalkan pemandangan. Teman-teman menggambar pemandangan. Kalimat aktifnya, kalimat pasifnya itu gampang dibaca saja. Pemandangan digambar teman-teman. Kan gampang. Jadi cukup me dan di. Sekarang dibuka halaman terakhir. Kelompok 1, nomor 1. Kelompok 1 ini majalah itu dibaca oleh nenek. Jawabannya apa? P. Ya, betul. Yang betul dikasih cetak. Kelompok 2, kemeja itu dipakai ayah setiap hari. Pasif atau aktif? P. Betul. Kelompok 3, adik memakai baju baru. Ya, aktif dikasih cetak. Adik memakan kue milik kakak. Aktif atau pasif? Ya, A. Aktif. Kakak melipat baju dari jemuran. Aktif atau pasif? Bapak ini. A. Betul.
Duduk dulu, masih belum selesai. Hei, duduk ya kami. Kami tadi sudah bisa mengerjakan KKN dan berkelompok. Pak Lukman akan memberikan soal evaluasi biar lebih paham lagi. Dikerjakan sendiri-sendiri. Dikasih namanya dulu di atasnya. Lagi dulu. Ditulis namanya paling atas dulu. Nomor 5 itu jawabannya ada 2, dicetak 2. Oke, yang ABC sudah semua.
nanti ada remedial. Kalau nilainya sudah bagus, berarti lanjut ke bab selanjutnya, yaitu majas hiperbola atau melebih-lebihkan. Ditutup bukunya. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, sudah siap bernyanyi belum? Berdiri, kita menyanyi lagu 17 Berdiri semua, Mbak, Mas. Oke, lagu rapat dulu. Sudah siap? 1.